Pertama salary atau gaji. Gede bos. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kembali di channel saya. Nah, kali ini ada yang berbeda. Kalau biasanya saya memberikan motivasi ke teman-teman bagaimana masuk ke dunia tambang hanya saya sendiri. Tapi di sini saya punya saksi hidup, ada narasumber yang nanti kita akan bahas bagaimana sih cara dia bisa masuk ke pertambangan. Harapannya bisa menjadi motivasi bagi teman-teman semuanya. Di kiri saya ada seorang karyawan yang bernama Bapak Zainal. Ya, halo semuanya. Ya, Bapak Zainal ini nanti kita akan gali ya bagaimana pengalaman dia bisa masuk ke dunia tambang. Tapi sebelum itu kita akan membahas atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah teman-teman sampaikan di kolom komentar. Yang pertama, gini kita akan baca bersama, nanti kita jawab bareng-bareng ya Pak Zainal. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Bagas Danang Pratama. Halo Bagas, ini pertanyaan Kak, mau tanya kalau SMK itu jurusan apa saja yang bisa melamar dan bekerja di pertambangan? Kalau menurut saya, Bagas ya, untuk jurusan spesifiknya itu nggak perlu lah. Jurusan di SMK itu mungkin ya ada sih salah satu jurusan misalkan mesin yang bisa lari ke mekanik. Cuma di sisi lain tuh semua jurusan walaupun bukan dari jurusan teknik mesin itu bisa, karena kita melamar kerja ke tambang. Di dunia tambang itu banyak sekali pekerjaan selain teknik, selain mesin, selain memperbaiki unit dan lain-lain. Oke, saudara Bagas sudah terjawab ya. Tapi sebelumnya kami mohon maaf nih, karena perangkat yang kita gunakan ini masih sangat standar ya. Kita pakai kamera GoPro, kita belum punya mic jadi pakai HP. Ini nanti kita gantian ngomongnya. Sama ini mending jangan digoyang-goyang nih. Kalau digoyang-goyang, nah kameranya gerak juga nih. Oke, Bagas tadi sudah terjawab ya. Jadi semua jurusan di SMK itu bisa, asalkan kalian tuh tahu dari mana cara mendaftarnya. Yang kedua dari Tifa Armista. Pak, sampean Pama mana ya? Kita di Pama mana? Pama Kideko Pak. Pama Kideko di Kaltim, tepatnya di desa di Kecamatan Batu Sopang, Kalimantan Timur. Ya gitu ya, di Pama Kideko. Kalau dulu saya pernah di Pama Bontang juga. Mungkin tidak menutup kemungkinan ya kita akan berpindah ke Pama-Pama yang lain. Gitu ya Tifa. Kemudian yang ketiga ada Abu Bakar. Emang bener Bang harus tes kesehatan juga buat daftar? Kalau tes kesehatan itu yang dicek apa aja ya? Ya kita dulu sebelum keterima MCU dulu ya. Itu kalau saya boleh nambahin ya, MCU itu nanti letaknya di akhir dia. Dari sekian banyak tes, nanti MCU itu di akhir. Dan untuk apa aja yang di tes kesehatan itu, ya semua dari mata, pendengaran, terus fisik, darah dan Tes urin juga. dan pokoknya tes kesehatan yang paling lengkap ketika saya mau masuk tambang itu yang pernah saya alami itu aja. Nah mungkin kalau enggak kita bahas juga di video yang lain ya tentang MCU atau tes kesehatan itu apa aja. Gitu Abu Bakar. Yang selanjutnya ada Imam Kusroni. Bang, aku fresh graduate nih, jurusan teknik elektro, kira-kira cocok kah bekerja di tambang? Kayak yang SMK tadi ya? Oh iya, cocok kayak Bang Imam ya, cocok aja. Yang penting ada niat, ada kemauan, semua pasti bisa itu. Oke Bang Imam. Next, Kadaria IAA. Ada loker buat cewek kah Bang? Biasanya kalau di sini di pertambangan itu kan tergantung perusahaan, tapi kalau di Pama ini kan kita tidak ada operator alat berat yang untuk cewek atau perempuan, nggak ada. Tapi di cewek di sini lebih ke bagian administrasi, bagian administrasi di perkantorannya mungkin itu sangat dibutuhkan untuk cewek, karena tangan cewek kan lebih terampil daripada tangan laki-laki kan. Yang selanjutnya ada Anindita PTR. Nah ini Kak, kalau S1 pariwisata bisa masuk pertambangan nggak ya? Bisa. Mau pariwisata mau apa, mau background pendidikannya apa pasti bisa itu. Yang penting ada niat, itu lagi sekali lagi yang penting tuh ada niat sama kemauan itu aja. Iya sih, tapi kalau S1 pariwisata mungkin nanti ya ke kayak admin gitu-gitu ya. Kalau admin kan syaratnya kan nggak begitu susah. Pertanyaan yang ketujuh ini mungkin yang terakhir aja, tadi masih banyak sebenarnya, tapi kalau kita bahas semuanya ya mungkin nggak cukup. Dari Argo Prasetyo. Bang, kalau lulusan SMK jurusan teknik mesin bisa nggak Bang? Tadi udah kejawab ya. Udah kejawab, bisa aja. Next aja lah, karena tadi pertanyaan udah ada. Tamatan SMA bisa nggak Bang? Posisi untuk tamatan SMA apa ya? Nah, ini saksinya ini. Gimana Bang? SMA bisa, ini contohnya nih, saya dulu SMA. Saya itu tamatan SMA dan ngelamar ke sini, dan alhamdulillah saya bekerja di sini sudah berapa tahun ini sampai sekarang.
Nah itu ya Oscar Situmorang ya, bisa SMA. Nanti kita dengarkan pengakuan dari beliau. Tambah lagi deh, Gatra Zaki. Untuk lulusan SMA IPS biasanya di posisi apa Pak? Belum ada pengalaman. Pokoknya masuk tambang bisa, SMA, IPS, IPA bisa. Pengalaman nanti bisa dicari, oke? Nah ini ada SAD by, nggak tahu bacanya SAD by atau set by. MCO yang dites apa aja Bang? Nanti kita bahas di video selanjutnya. Sama pertanyaannya kayak yang tadi. Nah ini namanya mirip nama-nama saya nih. Widianto, saya punya riwayat patah tulang, bisa? Menurut saya sih jangan langsung pesimis dulu lah. Kalau punya riwayat patah tulang langsung kita pesimis, kita takut nggak takut nggak lolos atau apa, jangan seperti itu. Yang penting kan niat dulu, kemauan dulu. Kita coba dulu lah. Oke, kalau patah tulang itu bisa ya, yang nggak bisa itu apa? Patah semangat. Oke. Next lah, Rizal OZZ. Bang, kalau matanya minus itu bisa nggak masuk tambang? Kalau menurutku sih bisa, karena kan banyak tuh job ataupun pekerjaan yang dibutuhkan. Kalau operator mata minus ya mungkin agak susah, tapi kalau misalnya admin ataupun helper itu sangat bisa sekali. Rizal. Kemudian yang selanjutnya ada Surya Arisandi. Bang, kalau masalah tinggi badan, ada melihat postur tinggi badan nggak? Soalnya tinggi saya 155, pengen banget kerja di tambang. Nah ini pendapatnya Pak Zainal. Kalau untuk masalah tinggi badan, memang ada standarnya Pak Ma, itu ada standarnya, tapi hanya untuk operator dan mekanik. Nah itu. Dan kalau untuk bagian yang lain kayak seperti saya ini, nggak harus menuntut tinggi badannya segitu, karena yang dituntut untuk tinggi badan segitu cuma mekanik dan operator itu aja. Ya kalau 155, teman kami banyak yang tingginya 155 ya. Tapi jadi helper gitu ya. Tapi kan yang penting kan masuk tambang, biarpun helper juga. Kemudian selanjutnya ada Syadat AR. Kalau seleksinya itu kayak tentara ya Bang? Iya nggak? Kayak tentara nggak Bang? Seleksi maksudnya Abang ini mungkin ini pendidikan setelah keterima tuh mungkin. Nah mungkin iya sih. Itu kan apa ya, pendidikan misalkan sudah keterima di PAMA, terus pendidikan apa itu, PAMA kan ada namanya itu tes BINSIK. Nah disitulah PAMA untuk melatih mental kita, biar mental kita tuh saat nanti kita sudah bekerja itu nggak gampang down, nggak gampang patah semangat. Jadinya itu ada nanti training itu yang namanya training BINSIK ya. Trainingnya seperti tentara juga sebenarnya, karena nanti trainernya itu dari tentara juga, tapi ya bisa dilewati itu Pak. Ya kalau seleksinya nggak ada ya, jadi kalau tentara tadi setelah keterima, jadi benar yang dikatakan Pak Zainal tadi, ada pembimbingan pendidikan untuk fisik dan mentalnya. Begitu. Apakah gajinya di atas UMR? Gajinya itu di atas UMR banget kalau dalam 1 bulan itu berkali-kali lipat. Bukan begitu Pak Zainal? Oke gini ya, kita memang sekarang lagi di tempat kerja, kita lagi setelah res Pak Zainal, kita ada waktu senggang. Itu kan kedengeran ada suara unit yang ngelakson. Kita emang lagi di area tambang, tapi pekerjaan sudah selesai. Kita menunggu waktu untuk pulang gitu ya. Oke, tadi itu komentar-komentar yang sudah kami jawab, mudah-mudahan memberikan gambaran ya. Nanti bagi teman-teman yang ingin bertanya lagi, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Mungkin akan kami jawab di video selanjutnya. Nah setelah ini kita akan mendengarkan bagaimana pengalaman seorang Zainal Abidin bisa masuk di pertambangan. Yang pertama mungkin gini Pak Zainal. Tolong jelaskan siapa sih sebenarnya seorang Zainal Abidin itu, dan pekerjaannya itu ngapain aja gitu. Posisi saya kerja di PAMA ini sebagai blaster. Blaster itu adalah dalam kurung lah, atau dalam tanda kutip itu juru ledak. Biasanya ada juru masak. Juru kunci Merapi. Nah, juru kunci Merapi ini juru ledak. Dan tugasnya bekerjanya itu ya memastikan proses dari awal peledakan sampai akhir peledakan itu berjalan dengan lancar. Peledakan itu selesai dan terlaksana semuanya dengan aman. Jadi emang pekerjaan yang dibutuhkan orang-orang khusus yang mempunyai kemampuan khusus pastinya Pak Zainal ya, melalui beberapa training gitu. Jadi di sini beliau ini sudah termasuk orang yang kompeten. Nah, yang akan kita gali adalah bagaimana proses perjalanannya dari beliau. Dulu usia berapa masuk di dunia tambang ataupun berkecimpung di dunia tambang itu usia berapa sih? Terus jujur ya, jadi saya dulu lulus sekolah SMA, dan teman-teman kalau yang lulusan SMA jangan berkecil hati. Saya juga lulusan SMA dulu. Dengar ya, dia lulusan SMA, yang lulusan SMA jangan berkecil hati.
lulusan SMA saya lulus SMA tahun 2009. Nah, setelah itu saya karena masih mau menikmati masa-masa sendiri kan, masa-masa lepas dari sekolah itu, saya dalam 4 bulan berdiam diri di rumah atau menikmati ini kan. Dan setelah itu saya berpikir, ternyata di rumah tuh enggak enak. Ternyata setelah sekolah tuh enggak enak rasanya. Kita tinggal sama orang tua, kita enggak apa-ngapain, itu enggak enak. Dan saya putuskan untuk hal itu kan, saya putuskan untuk pergilah merantau. Nah, merantau bersama teman, tanya-tanya teman ada. Jadi kami merantau dan itu di saat usia saya sekitar umur kurang lebih lah 20 tahun. Sebelumnya dulu pas SMA di mana? Saya di daerah Penajam Pasir Utara di Kalimantan Timur. Kalimantan Timur Kabupaten PPU itu Penajam Pasir Utara. Oh, oke. Yang buat saya bertanya-tanya, kenapa SMA itu kok bisa kepikiran gitu masuk di tambang? Emang tambang apa sih pada saat itu pikirannya orang SMA itu tentang tambang? Nah, mungkin sama kayak kebanyakan pertanyaan teman-teman tadi ya. Ketika kita sekolah, kalau kita masih belum punya penghasilan itu kan, ngelihat orang-orang tambang atau dengar cerita dari teman tentang orang-orang yang bekerja di tambang tuh kayaknya tuh gajinya besar nih, gajinya gede nih, kerjanya enak nih, sama alat-alat gede nih, mobil besar, keren gitu ya. Keren. Yang di jalan-jalan umum nggak ada gitu ya. Gitu. Jadi saya tertarik di situ, pertama tertariknya itu. Dan yang terus terang saya tertariknya tuh dengan gaji yang besar itu dulu. Karena memang saya itu di sekolah dulu kan, lihat teman-teman saya itu dan cerita dia sama saya, bilangnya kata mereka tuh ayahnya kerja di pertambangan dan dikasih lihat lah foto-foto seperti itu kan. Wah, saya jadi termotivasi nih. Wah, aku harus kerja di tambang nih, aku harus kerja di tambang lulus sekolah. Nah, itu jadi memotivasi saya untuk walaupun saya cuma SMA, ya buktinya bisa, itu aja. Oke, itu yang motivasi Pak Zainal ya. Terus kemudian background pendidikan tadi udah kejawab ya, SMA ya. Jadi beliau ini cuma, mohon maaf ya, bukannya merendahkan, tapi hanya SMA. Nah, itu banyak orang-orang yang harus S1, harus punya pengalaman. Enggak, SMA pun bisa. Bahkan teman-teman kita juga ada yang lulusan SMP mungkin ya Pak Zainal ya. Mungkin ada kayak sepertinya itu, beberapa orang. Cuman memang posisinya nggak langsung jadi karyawan yang apa ya, settle itu apa settle itu mapan, nggak langsung posisi yang mapan, mungkin jadi helper dulu. Pak Zainal dulu jadi helper dulu nggak? Ya, sekarang saya dulu kerja pertama kali ke pertambangan tuh saya jadi helper. Ya, helpernya ngapain itu? Saya helper alat berat. Nah, saya tuh membayangin tuh alat berat tuh helper, saya bayangin tuh keren kerjaannya nih. Sekalinya ternyata aktualnya di lapangan, wah di luar ekspektasi semua. Kita untuk ngisi fuel dari alat berat itu. Ngisi solar. Terus kalau ada maintenance, misal unit alat berat rusak, nah kita berkecimpung situ untuk membantu. Mekanik datang kita bantu, dan namanya alat berat ya, itu part-partnya berat banget itu. Jadinya ndak kayak part motor lah, kita bisa kerjain sendiri. Nah, itu partnya berat-berat banget, dan ya karena namanya ditambang kerjanya panas, karena kalau mau kerja dingin ya di bank aja atau di kantoran seperti ini. Jadi gitu ya. Berarti itu bukan pekerjaan yang kita harus posisi dalam kondisi bersih ya, pasti celemotan solar ataupun oli. Mungkin nggak seperti yang dibayangkan pada umumnya ya. Tapi hal itu yang membuat Mas Zainal lebih menghargai setiap penghasilan mungkin gitu ya Pak Zainal ya. Karena nyarinya kan susah, jadi ya benar-benar ditelateni. Buktinya sekarang beliau sudah sampai di posisi yang sekarang, sudah bukan helper lagi, tapi sudah ke juru ledak. Terus bisa diceritakan nggak dulu dari helper nih? Helper kan, mohon maaf ya, saya anggap posisi yang paling bawah dari pertambangan ya, yang paling disuruh-suruh lah, paling kerja yang paling kotor lah. Bagaimana bisa sampai seperti sekarang, supaya teman-teman juga ini mempunyai gambaran dan tidak putus asa? Saya jadi helper tuh sekitar 8 bulan. Jadi helper 8 bulan itu sekitar tahun 2010-an. Terus saya gak betah kerja itu. Oh, sempat ini ya, sempat gak betah ya, sempat ingin menyerah ya? Cuma saya berpikir lagi tuh. Pas sebelum saya ngomong ke bos lah, lu atasan di sana kan, di perusahaan saya itu, saya pengen keluar, pengen resign. Cuma saya berpikir lagi,
kalau saya resign saya pulang, terus saya ngapain di rumah? Itu yang saya, apakah nambah beban orang tua lagi? Nah itu yang saya pikirkan. Jadi saya tetap kuat-kuatin diri lah di situlah. Kuat-kuatin diri lama-lama dengan berjalannya waktu kan, lama-lama kayak sudah memahami tuh kerjaan tuh seperti ini, oh di tambang tuh seperti ini, kan basicnya kan seperti itu. Nah setelah itu setelah 8 bulan saya bertemulah dengan teman gitu. Kami di sana bertemu dengan teman dan dia tuh terserang dia tuh pernah orang Pama dia orang Pama. Ketemu kami pas di kerjaan saya itu, saya tanya, nah karena dia orang Pama kan, saya ngeliatnya tuh orang Pama nih kontraktor terbesar nih. Saya dekatin orangnya, saya dekatin terus cari informasi gitu kali ya. Informasi tentang masalah pertama perusahaan Pamanya seperti apa sih gitu. Saya tanya dan hampir kenalan lah, hampir cukup obrolan kami cukup enak, cukup inilah panjang. Dan dia itu posisinya lagi cuti. Mungkin saya bisa kasih sebut namanya atau nggak usah ya? Nggak apa-apa, sebagai bentuk terima kasih. Iya. Namanya Pak Kahar itu. Pak Kahar. Sekarang dia ada di Pama TCMM. Jadi Pak Kahar terima kasih sudah membantu Zainal membuka apa pintu rezekinya beliau sampai menjadi seperti sekarang. Oke. Mantap Pak Kahar. Terus setelah itu gimana? Setelah itu saya ngomong dengan si Pak Kahar ini kan, Pak, saya kalau ada lowongan lah di sana saya minta dikabarin, nanti biar saya bisa melamar ke sana. Oh ya nanti kalau ada lowongan saya kabari. Udah kami berpisah, dia pulang balik kerja karena dia di situ kan di tempat keluarganya. Ya. Nah seperti itu setelah berpisah, setelah kami ada jarak sekitar 2 minggu atau 1 minggu itu, 2 mingguan lah, beliau nelpon, kalau ini ada lowongan, kalau kamu bisa kami siapin lamarannya ini. Oh ya, langsung saya putusin. Dari situ saya keluar dari perusahaan yang tadi itu, saya resign, saya balik, saya ngurus berkas-berkas yang diperlukan untuk melamar pekerjaan di situ, dan saya langsung melamar. Langsung saya datangi Pak Kahar di Kaltim sini di Batu Kajang. Terus setelah itu ya saya ajukan lamaran dengan bimbingan beliau. Saya ajukan lamaran ke sini dan akhirnya ada panggilan lah. Setelah saya mengajukan lamar pekerjaan itu, cara 22 hari saya masih hitung itu karena betul apa ya? Masih diingatan tuh masih membekas. Masih membekas, Pak. Nah, pertanyaan saya gini, kalau saya membuat video itu banyak orang yang bilang, itu karena ada orang dalam. Ya kita jujur aja kalau itu memang faktor orang dalam ya, tapi orang dalamnya itu hanya untuk menginformasikan. Nah ini saya tanya, apakah Pak Zainal pada saat itu mengeluarkan uang? Tidak ya, tidak mengeluarkan uang. Jadi fungsi orang dalam itu ya disebut orang dalam enggak juga sih, tapi kalian harus punya pergaulan yang luas ya. Ketika ada teman yang bekerja di sana, tanya aja ada lowongan apa enggak. Banyak orang yang mengira, oh ada orang dalam, oh pasti bayar. Itu salah. Gitu ya Pak Zainal. Betul. Nah pada saat itu langsung masuk ke Pama atau enggak? Tidak. Saya masuk di labor supply-nya atau di anak perusahaannya Pama. Bukan anak perusahaan, tapi kontraktor terus bawahnya kontraktor lagi. Masuk ke Pama gitu ya, betul. Nah pada saat itu bekerja sebagai apa? Saya jadi helper lagi. Saya jadi helper blasting gitu. Di situ sudah awal mulanya tuh. Helper blasting itu berarti tukang cangkul, bukan begitu? Betul. Masih bekerja kasar lagi ya, seperti helper mekanik. Jadi masuk ke Pama ataupun subkontraktornya Pama atau vendornya itu masih sebagai helper atau tukang cangkul. Nah dari tukang cangkul itu berapa lama dan bagaimana kok bisa masuk ke Pama sampai seperti sekarang ini Pak Zainal? Saya masuk di perusahaan yang baru ini setelah ini kan, yang sudah dia perusahaan yang bekerja sama dengan Pama. Itu tahun 2012 lah. 2012 saya mau mulai bekerja sampai dengan tahun 2016. 2012 sampai 2016, 4 tahun ya? 4 tahun. Sebagai tukang cangkul, pekerja kasar. Tukang cangkul. Nah itu tukang cangkul. Setelah itu 2016, apa yang terjadi? Apa yang mengubah profesi ataupun jalan kehidupan dari seorang Zainal Abidin? Ya itu karena itu lagi motivasi dari orang-orang, karena kita bekerja itu kan bukan cuma sendiri, banyak orang dan ada yang memotivasi kita.
ada yang motivasi kamu sampai kapan mau seperti ini, sampai kapan mau jadi tukang cangkul terus ya kan. Belajarlah, belajar. Ilmu itu dijemput, bukan kita menunggu ilmu. Nah, seperti ilmu itu kita gali, bukan kita tunggu aja biar datang sendiri, nggak bisa. Jadi belajar dengan tata cara peledakan. Pokoknya tentang peledakan saya pelajari. Dan ya syukur alhamdulillah di tahun 2016 kalau salah itu ada peluang untuk menjadi seorang juru ledak gitu ya. Nah, menjadi peluang juru ledak itu orangnya banyak yang daftar atau memang dipilih orang yang paling mempunyai kayaknya kemauannya tinggi nih, itu yang ditunjuk, atau memang banyak orang yang diseleksi? Karena ini bekerja di bidang peledakan ya, mungkin orangnya sudah dipilih sebelumnya, tapi maksudnya dipilih itu ya sudah ada namanya dari sekian banyak kandidat, sudah ada namanya, dan di situ dipilih itu karena peledakan minimal juru ledak itu harus punya sertifikat KJL, kursus juru ledak. Nah itu yang jadi syarat nomor 1 itu punya KJL sih, kalau kepanjangannya itu KJL itu ya kursus juru ledak. Nah alhamdulillah saya itu kursus juru ledak mulai tahun 2013 kalau salah, itu sudah ada kursus juru ledak, sudah punya sertifikatnya. Jadinya ketika ada lowongan untuk jadi juru ledak di PAMA, saya diajukan karena saya memiliki sertifikat. Dan waktu itu kami ada 8 orang kami yang dipromosikan oleh perusahaan kami itu, dipromosikan untuk jadi juru ledak. Dan alhamdulillah dengan proses yang sangat panjang, dengan proses seleksi yang sangat panjang, akhirnya saya bisa masuk dan bisa menjadi juru ledak di PAMA Persada Nusantara. Jadi memang berarti menunjukkan kerja yang bagus, terus kemudian dipilih untuk mengikuti kursus. Nah, kinerjanya semakin bagus ketika PAMA ya, yang kita bahas di sini PAMA butuh juru ledak, maka orang-orang itu sudah terpilih. Dari yang sudah terpilih itu pun diseleksi gitu ya Pak Zainal ya. Oke, perjalanannya yang sudah cukup panjang ya, mudah-mudahan bisa menjadi motivasi bagi teman-teman semua. Nah, banyak orang yang dikira itu kerja di tambang itu enak gitu. Kalau pas pulang kampung, kayak saya nih, kalau pulang ke kampung itu dilihatnya, wah itu kerjanya di Kalimantan, uangnya pasti banyak. Saya juga Pak, walaupun saya orang Kalimantan Pak. Oh gitu ya. Nah, kerja di tambang gitu. Memang ada enaknya sih. Kalau saya sudah kemarin membuat video tentang keuntungan bekerja di tambang atau enaknya di tambang, tapi kita perlu mendengar nih dari seorang Zainal itu sebenarnya apa sih setelah dirasakan dari 2020 ya, 2012 ya, 2012 sampai sekarang 2020, apa enaknya kerja di tambang? Kita dari sisi, kan namanya ada dua sisi positif dan sisi negatifnya ya. Ini jadi mau dijelasin enak sama gak enaknya? Ya. Oke, langsung. Kalau sisi enaknya sisi enaknya itu ya pertama salari atau gaji. Gede bos. Saya pertama kali masuk di sini kerja di PAMA, saya kaget lihat transferan yang masuk itu. Padahal sebelumnya rekeningnya nggak pernah terisi sebesar itu kali ya. Iya. Jadi yang pertama itu gajinya besar. Terus apa lagi enaknya? Kita punya banyak teman. Kayak sebelum saya belum kenal sama Pak Susi ini, jadi saya kenal, dan kita kayak banyak teman tuh, banyak pengetahuan yang kita dapat, banyak rezeki juga kata orang, terus banyak pengalaman baru. Kita bertemu orang-orang baru, orang-orang yang namanya orang kan sifatnya berbeda-beda, karakteristiknya berbeda-beda. Jadi kita bisa mempelajari. Kayak terus terang, saya di tambang sini kayak ngerasa saya sudah kemana-mana. Nah, maksudnya gini, karena teman-teman saya yang dikerja di tambang ini dari mana-mana. Dari orang Medan misal ada, orang Sulawesi ada, orang Jawa ada, nah orang pokoknya seluruh penjuru Indonesia banyak yang ngumpul di sini gitu ya. Jadi saya jadi tahu, saya jadi tahu sifat-sifat mereka itu seperti apa, logat-logat mereka, dan mungkin adat istiadat atau kebiasaan mereka seperti apa saya tahu. Oke, ada lagi mungkin? Ya mungkin itu aja sih Pak dulu. Mungkin banyak yang enaknya yang mungkin tidak kita gambarkan sekarang. Nah, sekarang ini Pak,
nggak enaknya gimana supaya kan ada tuh teman-teman kita juga yang nggak kuat gitu, mungkin bisa disampaikan juga nggak enaknya itu sebenarnya apa sih? Yang pertama sih nggak enaknya tuh faktor kejenuhan sih Pak, karena kita kerja di tambang itu betul-betul Monoton ya, kerjanya gitu-gitu aja sebenarnya. itu aja, dan jam kerjanya juga luar biasa. Jam kerja kita tuh kayak kita berangkat dari jam 5:30 pagi, itu tergantung ya, relatif. Kalau misal dari tempat kita tinggal ke pit itu jauh, otomatis kita lebih pagi lagi ya, lebih pagi lagi kita berangkat. Jadi kalau di sini itu kita jam 5:30 lah minimal, 5:30 pagi Sampai pulangnya jam 6 start dari sini. ya itu kalau kerja selama itu kalau ya pasti bisa dibayangkan lah jenuhnya seperti apa, hari-harinya habis untuk bekerja. Terus satu lagi, kalau misalnya orang sudah berkeluarga, kalau misalkan keluarganya nggak dibawa ke sini, itu sangat-sangat wow, luar biasa itu. Ketemunya ada yang setiap 2 bulan sekali, ada yang setengah tahun sekali, ada yang 1 tahun sekali. Wah, luar biasa pokoknya. Terus kemudian ini apa, di tambang itu resiko kerjanya sangat besar Pak Zainal ya, apalagi ini di peledakan nih ya kan? Betul Pak, karena di tambang itu resikonya sangat-sangat besar, pekerjaan yang memiliki resiko sangat besar karena dia bermain dengan alat-alat besar lah ya, alat berat, dan apabila kita lost control dari mereka, kita tidak bisa ngontrol dari mereka sedetik pun, kita tidak bisa ngontrol, itu bakal terjadi hal yang fatal sekali, apalagi di peledakan. Dan peledakan itu ya menurut saya kerjaan yang paling, ini saya baca artikel ya, kerjaan berbahaya nomor 2 di dunia setelah penerbangan. Oke, mungkin gitu ya teman-teman. Setelah kita gali dari narasumber kita Pak Zainal, kurang lebih seperti itu pengalaman dari beliau. Tadi dari SMA dia merantau ke Kalimantan, sebenarnya belum tahu apa-apa nih, terus jadi helper pun jadi helper yang kasar, pindah perusahaan ternyata masih jadi helper kasar lagi, tapi karena kegigihan beliau dia bisa diangkat menjadi orang yang terpilih menjadi juru ledak sampai sekarang. Nah gini Pak Zainal, sekarang bagaimana memberikan motivasi bagi teman-teman saya nih, bagi yang melihat, yang punya cita-cita ingin bekerja di tambang? Motivasi yang penting tuh kita harus betul bulatkan niat, tekad, karena kerja di tambang itu tidak sesuai, maksudnya tidak sesuai, maksudnya tidak seperti yang dibayangkan pada saat awal, yang dibayangkan kita sebelumnya. Kita misalkan sebelum kerja di tambang, kita kerja di tambang enak bla 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 bla. Memang ada enaknya, tapi ada sisi yang nggak enaknya juga. Itu yang harus kita persiapkan juga. Makanya itu dari itu harus kita kumpulkan niat yang kuat. Yang pertama niat, kemauan, terus ya kegigihan untuk melewati semuanya itu. Dan untuk jangan patah semangat lah. Ada teman-teman dari pertanyaan saya baca tadi kan, kalau SMA bisa ke Bang? Itu dari semuanya bisa, SMA pun bisa. Yang penting tuh ada kemauan, ada niat dalam diri kita masing-masing. Oke, terima kasih atas waktunya Bapak Zainal. Mungkin belum jadi bapak juga ya, tapi kita doakan supaya cepat menjadi bapak ya, karena bentar lagi kan mau nikah juga. Itu pengalaman yang bisa kami bagi, mudah-mudahan memberikan gambaran bagi teman-teman semua. Silahkan tulis komentar ya di bawah, nanti kira-kira pertanyaan apa yang akan kita jawab di video selanjutnya. Mungkin video selanjutnya juga masih bareng Pak Zainal ataupun dengan teman-teman saya yang lain, yang pasti akan memberikan motivasi-motivasi bagi teman-teman semua. Jangan lupa like video ini, kemudian bagikan juga, terus kemudian subscribe juga channel ini. Supaya apa? Supaya saya bisa beli mic baru, beli kamera baru, bukan begitu Pak Zainal? Itu akan menambah semangat bagi saya dan teman-teman saya untuk berbagi ke teman-teman semuanya. Oke, akhir kata saya Widihanto YTH sesuai channel, dan Bapak Zainal Abidin mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.